Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat yang berbicara sanksi pelaku riba. Sebenarnya banyak ayat yang bicara tentang sanksi pelaku riba. Salah satunya adalah ayat yang berbicara tentang tahapan pengharaman riba. Tepatnya adalah ayat yang terakhir Al-Baqarah 278, Al-Baqarah 279 itu sebenarnya juga bicara tentang sanksi pelaku riba. Karena keterbatasan waktu, kita fokus kepada ayat lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini sebenarnya sudah kita bahas ketika kita menjelaskan tentang dasar hukum disyariatkannya jual beli. Yang kita bahas waktu itu adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini ayat yang di dalam fikih muamalah dipotong sebagai dasar pensyariatan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada sanksi Allah yang akan diberikan kepada orang yang mempraktekkan riba. Setidaknya kita bisa tunjukkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu sanksi Allah yang akan diberikan kepada orang yang mempraktekkan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bisa berdiri besok di hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan karena penyakit gila. Mengapa efek buruknya seperti itu? Bi annahum qalu dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kesalahan fatal yang mereka lakukan adalah mereka mengkiaskan jual beli itu sama dengan riba. Jadi riba itu sama dengan jual beli, jual beli sama dengan riba. Itu kesalahan terfatal. Karena apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi nggak sama. Riba dan jual beli kok dianggap sama. Nah, kemarin penjelasannya sudah kita sampaikan pada waktu kita berbicara tentang dasar-dasar hukum disyariatkannya jual beli. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Barang siapa yang sebelumnya belum tahu tentang riba itu hukumnya seperti apa, kemudian dapat pelajaran dari Allah bahwa riba itu haram, kemudian mereka berhenti dari praktek haram itu, wa amru ilallah, maka semua yang telah lalu itu akan dimaafkan oleh Allah. Nanti ada tafsirannya sendiri wa amru ilallah itu. Tetapi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah diberi pelajaran, sudah dikasih tahu bahwa riba itu haram, tetapi tetap dia mempraktekkan riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka orang-orang seperti itu menjadi calon penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya.
sebelum kita masuk ke sanksi riba, saya mengingatkan kembali persoalan kata-kata akala yakuluna di dalam fikih muamalah yang itu disebut di dalam ayat Al-Quran. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kulu min thayyibati ma kasabtum. Pelajaran-pelajaran yang lalu sudah saya singgung bahwa alladzina ya'kuluna riba, kalau Allah itu kemudian menyebut orang-orang yang memakan riba, itu kan bukan berarti yang akan dikenakan sanksi itu hanya orang yang memakan riba saja. Penyebutan kata akala yakulu, kata makan, sekali lagi saya menegaskan lebih didasarkan pada kelaziman orang bekerja itu. Orientasi pertama adalah untuk kepentingan konsumtif. Jadi orang bekerja termasuk orang mempraktekkan riba itu tahap pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumtif. Sudah berkali-kali ini saya terangkan. Jadi yang diharamkan tidak hanya sekedar memakan riba, tetapi semua upaya yang terkait dengan riba, sebagaimana yang lebih tegas lagi dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi tidak alimu bihi. Jadi Allah akan melaknat pemakan riba. Jadi orang yang makan riba dilaknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari belas kasihan Allah. Laknat itu artinya dimurkai oleh Allah. Wa mukilahu, dan orang-orang yang mewakilkan. Jangan-jangan dia tidak pergi sendiri untuk mempraktekkan riba itu, tapi dia wakilkan kepada orang lain. Ya, orang-orang yang mewakili itu juga termasuk terkena sanksi riba. Wakatibahu, orang-orang yang terlibat dalam mencatat, menulis, itu juga kena sanksi riba. Wasahidaihi, dan orang-orang yang menyaksikan, tidak alimu bihi, ketika dia mengetahui tentang praktek riba itu, mestinya dia mengingatkan tetapi justru nimbrung menyaksikan. Adapun yang dimaksud dengan orang yang mewakilkan riba, al-mukil wa mukilahu tadi, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Al-mukil itu menurut Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari menjelaskan, ay mu'tihi limay ya'khuduhu wa illam ya'kul minhu nadrun ila anal akla wal aglab awil a'dham kama taqaddama. Jadi mewakilkan memakan riba itu artinya orang yang memberikan kepada siapa saja yang mau mengambil riba, meskipun sebenarnya tidak dimakan, seperti penjelasan tadi. Meskipun tidak memakannya seperti kelaziman orang yang bekerja dengan cara riba, yang kemudian untuk kali pertama digunakan untuk kepentingan konsumtif. Kemudian antara akil, orang yang memakan, dan mukil, orang yang mewakilkan, itu sama-sama dosanya. Karena apa? Karena kedua-duanya saling tolong-menolong di dalam mempraktekkan riba. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh sabda Nabi, huma syarikani fil ismi. Jadi kedua-duanya itu berkongsi, bekerja sama di dalam mempraktekkan dosa. Dalam hal ini adalah riba. Yang berikutnya, karena riba itu haram, berdasarkan hadis Nabi la'anallahu akilar riba tadi, maka semua pihak yang berhubungan dengan riba itu dihukumi haram dan berdosa. Tidak hanya yang memakan saja, tetapi orang yang mewakilkan, saksinya, penulisnya. Karena apa? Karena itu ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalam melaksanakan perbuatan batil. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, sekarang apa sanksinya orang yang mempraktekkan riba itu? Yang pertama adalah
la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kalau secara letterlet kita bisa terjemahkan bahwa orang yang memakan riba itu sanksinya adalah mereka tidak bisa berdiri secara tegak, melainkan seperti berdirinya orang yang terasakan setan karena gila. Nah, ini menurut jumhur ulama, menurut pendapat yang masyhur seperti pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Auf bin Malik, Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Rabi bin Anas, Qatadah dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa sanksi di akhirat. Jadi ada semacam identitas khusus mereka yang ketika di dunia itu mempraktekkan riba, besok ketika bangun dari kuburan, dibangkitkan dari kuburan, mereka berdirinya sempoyongan. Jadi besok kalau saudara-saudara ketemu orang yang bangkit dari kuburan kok berdirinya tidak tegak, sempoyongan, berarti dia min alamati akil riba, orang-orang yang mempraktekkan riba. Nah, menurut As-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, itu sebagai ungkapan metaforis sanksi juga yang akan diterima oleh orang yang mempraktekkan riba ketika di dunia. Apa sanksinya? Sanksinya adalah seolah-olah orang yang mempraktekkan riba di dunia itu hidupnya akan sengsara. Dia bekerja keras, banting tulang dengan cara apa? Seolah-olah sampai dia kehilangan akal. Kehilangan akal. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana hartanya itu terus bertambah, hartanya terus naik tanpa dia memikirkan apa yang dia kerjakannya itu sebenarnya pantas dan tidak pantas. Dan kadang-kadang mereka tidak jungkir balik, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Maka diisyaratkan seperti orang-orang yang gila harta, orang yang kehilangan akal. Nah, ini yang jumhur mufassir juga sama ya. Jadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata berdiri pada ayat ini ialah bangkit dari kubur besok di hari kiamat. Jadi Allah memberi tanda untuk kaum periba, pemakan riba, bahwa besok ketika dibangkitkan ada identitas khusus ya. Ada identitas khusus, yaitu mereka tidak bisa bangkit secara tegak. Nah, mereka berdiri secara sempoyongan. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang dulu semula tidak tahu riba itu haram, kemudian setelah mendapat pelajaran bahwa riba itu haram, kemudian dia berhenti. Wa amruhu ilallah. Penjelasan wa amruhu ilallah ini para mufassir berbeda-beda. Wa amruhu itu kata-kata hu itu kembalinya kemana? Ada satu pendapat mengatakan wa amruhu ilallah, hu-nya itu kembali kepada riba. Ay wa amruhu ay wa amrur riba. Jadi urusan riba itu kembali kepada Allah. Jadi otoritas penetapan bahwa riba itu haram itu terletak pada otoritas wewenangnya Allah. Jadi hu itu kembalinya kemana? Wa amruhu, dan urusannya itu kembali kepada riba. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, wa amruhu ilallah, hu itu artinya kembali kepada masalah. Jadi kalau orang sudah mau bertaubat dari perbuatan riba, maka masa lalunya itu dimaafkan oleh Allah atau tidak, itu sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Yang ketiga, wa amruhu ilallah, hu itu kembali kepada akhirul riba, pelaku riba. Jadi bukan kembali kepada kata riba, bukan kembali kepada masalah, tetapi kembali kepada pemakan riba. Jadi urusan pemakan riba itu tergantung kepada Allah. Artinya apa? Orang itu mau berhenti dari riba atau tidak, mau berhenti dari praktek maksiat atau tidak, itu kembali kepada Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak.
Dan yang terakhir, hu itu kembali kepada fantaha. Jadi orang itu mau berhenti, intaha wa amruhu fantaha wa amruhu ilallah. Kata-kata amruhu, urusan kembali atau urusan berhenti dari perbuatan riba itu kembali kepada Allah. Jadi orang itu nanti pada akhirnya berhenti dari riba atau tidak, itu juga tergantung hidayah dari Allah. Nah, yang terakhir sanksi riba yang belum sempat saya tulis itu di ayat yang terakhir itu, waman ada faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah mengetahui riba itu hukumnya haram tetapi tetap mempraktekkan, maka ulaika ashabun narihum fiha khalidun, dia akan kekal di dalam neraka. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat.